Shalom saudara-saudara yang terkasih, para sahabat Petra dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dalam Renungan Embun Pagi, edisi Kamis 23 Februari 2023. Dan saat ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber kebaikan, sumber cinta kasih, dan sumber inspirasi dalam kehidupan kami. Saat ini kami kembali datang bersekutu menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu atas setiap kasih, berkat, penyertaan, pertolongan yang dari Tuhan yang tak pernah henti-hentinya Engkau berikan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, Kau memberikan kami hari yang baru dan kami bersama mengkhususkan waktu ini untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini mampu untuk kami pahami, dan kebenaran firman-Mu ini mampu kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami dibangun, hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan waktu ini kepadamu ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, dan sungguh-sungguh kami mendapatkan berkat di saat ini. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Markus 13, ayatnya yang ke-30. Markus 13 ayatnya yang ke-30 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, renungan kita saat ini dipandu dengan terang tema, yaitu apokalips atau penyingkapan kecil. Sahabat Petra yang terkasih, kita tidak pernah tahu kapan suatu peristiwa itu menghampiri dan terjadi kepada kita. Entah itu sebuah peristiwa yang baik, yang menyenangkan, yang penuh dengan berkat dan sukacita, maupun juga peristiwa yang sebaliknya, yang buruk, yang tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semua bisa hadir silih berganti dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu kapan itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan peramal sehebat apapun tidak akan pernah tahu peristiwa yang akan ia ramalkan itu apakah betul-betul terjadi atau tidak. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya banyak ramalan-ramalan yang meleset, bahkan ramalan-ramalan itu tidak terjadi sama sekali. Masih ingatkah saudara-saudara dengan ramalan kiamat suku Maya yang sempat heboh pada tahun 2012, dan kemudian itu semakin bombastis ketika diangkat menjadi sebuah film dengan judul 2012. Ramalan ini mengatakan bahwa tahun 2012 merupakan tahun kehancuran dan kiamat dari bumi ini. Bahkan sampai-sampai kemudian orang ketika melihat film tersebut mengalami ketakutan yang luar biasa bahwa kiamat sudah dekat dan sudah akan terjadi dalam kehidupan ini. Kiamat itu terjadi melalui bencana yang
melanda bumi silih berganti dan kemudian menimbulkan kematian bagi banyak orang. Sahabat Petra yang terkasih, film itu banyak membuat orang percaya bahwa ramalan itu akan benar-benar terjadi. Sehingga banyak orang kemudian melakukan persiapan-persiapan untuk ketika hari itu sungguh hadir, maka mereka bisa selamat. Tidak seperti orang-orang yang tidak mempersiapkan diri itu. Tetapi realitanya, faktanya, ramalan itu tidak pernah terjadi sama sekali. Semua penggambaran yang diperlihatkan dalam film itu hanyalah bagian dari film untuk menarik banyak orang tertarik datang menonton film itu dan membuat film itu menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Saudara-saudara yang terkasih, para sahabat Petra dimanapun saudara berada, lalu apa kaitan dengan tema kita saat ini, yaitu apokalips atau penyingkapan kecil? Kalau kita membaca bacaan kita secara umum, secara lebih komprehensif begitu, Markus 13, secara konteks keseluruhan, memang sebuah teks yang cukup sulit sebenarnya untuk ditafsirkan dan dipahami dengan mudah. Beberapa ayat memang berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetapi pada ayat yang ke-30 yang mendasari perenungan kita saat ini, sebenarnya bukanlah bagian ayat yang secara khusus membicarakan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melainkan, ini adalah sebuah nubuat dari Yesus mengenai kehancuran Yerusalem dan Bait Allah sebagai buah perang antara Romawi dan Yahudi yang diyakini terjadi pada abad pertama Masehi atau lebih tepatnya di tahun 70 Masehi. Dan ternyata nubuat itu benar-benar terjadi. Dan memang realitanya secara sejarah kita menemukan bahwa Yerusalem itu dihancurkan, Bait Allah itu kemudian dijarah dan dirubuhkan. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang menjadi sebuah kejelasan dari Markus 13, terutamanya pasal yang ke-30 ini adalah bahwa Tuhanlah yang senantiasa mempunyai hak untuk mengatur kehidupan kita. Waktu dan saat di mana suatu peristiwa itu, baik peristiwa itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk hadir dalam kehidupan kita, sebenarnya hanya Tuhanlah yang tahu kapan itu terjadi. Dan kapan Tuhan datang untuk yang kedua kali pun, itu pun kita tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Itu adalah bagian dari misteri ilahi. Semuanya sudah Tuhan tentukan, semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan supaya kehidupan ini dapat berjalan dengan baik, dan tentu ada maksud-maksud yang baik ketika itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, kita sebagai manusia, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita terus-menerus bersiap siaga dan berjaga-jaga dalam menjalani setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mengingat akan hal ini, maka waktu yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita adalah waktu yang berharga. Karena itu kita perlu untuk mempergunakan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin, dengan seefisien mungkin, dengan semaksimal mungkin. Hidup yang masih Tuhan karuniakan bagi kita harus dilakukan sesuai dengan firman dan perintah Allah, agar hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna dan baik adanya. Nah, saya ingin mengakhiri renungan di saat ini dengan sebuah kutipan syair dari penyair Yunani kuno, yaitu Horace, yaitu Carpe Diem,
yang artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu rebutlah hari. Kutipan ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita untuk mempergunakan waktu yang ada, baik di hari ini maupun di waktu-waktu yang kita miliki, itu dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Hanya Tuhan saja yang tahu. Maka pada saat ini, mari kita bersama-sama diingatkan, sekaligus juga diundang untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Sesederhana apapun yang kita lakukan di hari ini, lakukanlah itu dengan motivasi yang baik, didasari dengan cinta yang tulus. Jangan pernah tunda apapun yang bisa saudara lakukan itu di hari ini. Apa yang terjadi di esok, kita tidak akan pernah tahu. Tuhanlah yang mengatur dan mengetahuinya, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir, menyertai, menolong, memampukan kita untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kita dengan baik. Dan hidup kita menjadi sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Carpe diem, rebutlah hari. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Kamis 23 Februari 2023 bersama saya Pendeta Aditya Kris Nugroho dari GKJ Kota Gede. Secara pribadi saya mohon maaf jika selama saya memimpin ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan memampukan saudara-saudara mengisi kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan mengalir bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.